Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirra hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tat'u biha anna ata'na wa ta'un wa sa'ir anwa'i bala'i yakun ya Allah ya man amara bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa bertatap muka bermuajah dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tidak kurang suatu apa. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini insya Allah membawa keberkahan, kebaikan, dan mudah-mudahan niat kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan junjungan kita. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat semua kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan panjang umur bisa pergi ke tanah suci Mekah untuk memenuhi panggilan Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat bahagia dan mulia ini, sebelum kita mulai seperti biasanya kita membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dan insya Allah tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kakek kita, dan guru-guru kita, mudah-mudahan mereka diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dan keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Al-Fatihah untuk diri kita yang sedang belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga, anak turun kita dijaga, dan mudah-mudahan anak turun kita senantiasa menjadi orang yang soleh, solehah, anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya serta bangsanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terkhusus anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, baik di pondok pesantren, baik di perguruan tinggi atau SD, SMP, SMA, atau cucunya yang sedang menuntut ilmu, barokah dari Al-Fatihah dan pengajian pada pagi hari ini, mungkin yang tadi malam sholat tahajud, baca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya, termasuk baca Al-Quran, barokah itu semua memberikan kebaikan kepada anak turun kita yang sedang menuntut ilmu. Insya Allah diberikan kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, dan emosionalnya. Insya Allah mereka mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah
fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kita yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup, ya, insya Allah yang kita hadapi ekonomi, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Kemudahan mendapatkan rezeki yang halal barokah. Jika rezeki itu di langit, insya Allah Allah segera turunkan. Jika rezeki itu jauh, Allah dekatkan. Jika rezeki itu ada di dalam bumi, Allah munculkan. Dan jika rezeki itu ada kotoran, Allah bersihkan. Dan insya Allah yang sakit juga diberikan kesembuhan, kesabaran. Yang belum menemukan pasangan, anak kita, mungkin keturunan kita, mudah-mudahan Allah berikan pasangan yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan turunan, ya, atau yang ingin menambah keturunan, Allah berikan keturunan, barokah dari Al-Fatihah, barokah dari salat tahajud dan Al-Quran. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita yang hadir di tempat ini, di Zoom ini, yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah dan melimpah. Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat jasmani rohani, dan Allah berikan kesempatan, insya Allah Allah berikan kemudahan pergi haji atau umrah. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini kita masuki kajian yang ke-16, yaitu tentang kelanjutan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghijab dirinya, tetapi kita sendiri yang terhijab oleh diri kita sendiri, oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas makalah yang ke-16. Ini makalah ini panjang, nanti kita bahas secara tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi athara kulla syai'. Ini menggunakan kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana mungkin, sebuah pertanyaan ya. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan atau digambarkan dalam akal manusia
ada sesuatu yang menjadi hijab atas Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Nah, saya akan membahas sedikit atau membuat ilustrasi sedikit. Kita, misalkan ya, kita ini masuk sebuah rumah. Rumah itu bagus. Di dalam rumah itu banyak fasilitas, makanan, di kulkas penuh, minuman, kasur, tempat tidur, semuanya ada. Lantas kita masuk rumah tersebut, makan dan minum, menikmati segala isinya, kemudian ditanya, ini rumahnya siapa? Orang itu tidak tahu ini rumahnya siapa. Dan dia tidak menjawab tidak tahu. Itu, orang tersebut itu kira-kira waras apa enggak? Dia itu menikmati makanannya, minumannya, tempat tidurnya. Kemudian itu milik siapa? Saya tidak tahu. Itu sama dengan manusia yang tinggal di alam semesta ini, menikmati alam semesta ini, menikmati semua fasilitas Allah Subhanahu wa taala, tapi dia itu tidak tahu siapa sang pencipta. Nah, itu sama dengan orang yang sedang tertutup. Oh, dia tahu. Ya, dia itu tahu makanan, minuman, tahu alam semesta, tapi tidak tahu sang pencipta. Itu berarti sedang tertutup. Maka di sini disebutkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kullai. Padahal fasilitas yang kita gunakan, padahal alam semesta ini wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu saya membahas cara berpikir orang itu ada dua. Pertama, cara berpikirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah cara berpikirnya orang awam. Kalau kekasih Allah Subhanahu wa taala, cara berpikirnya Allah itu ada, kemudian Allah jadikan alam semesta ini. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, yang dilihat itu bukan manusianya, tapi di situ adalah ciptaan Allah, maka yang terlihat adalah Allah. Ada sebuah kejadian, maka yang terlihat adalah inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang awam, yaitu untuk kalangan murid atau orang as-sairin, orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, kadang cara berpikirnya itu seperti itu. Harus menunggu bukti, harus ada bukti empiris dulu baru percaya Tuhan. Harus percaya adanya Tuhan. Padahal wujud kita di alam semesta ini dan juga nikmat yang kita rasakan itu bukti adanya Tuhan yang berkuasa. Allah itu ada. Nah, di sini yang harus kita tekankan, yang harus kita tengkarkan untuk kita semua, kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Makanya sifat 20 yaitu yang pertama wujud. Nah, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Nah, itu pertama kan adalah wujud. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Baru kemudian perlu bukti bagaimana supaya tahu Allah itu ada. Maka adanya alam semesta itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam semesta dan isinya, keberadaan kita di muka bumi ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dan itu kita ikat kuat dalam hati kita, jangan sampai lepas iman yang melekat pada hati kita. Sebab kalau sampai lepas itu bahaya. Ya, bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Athaillah itu menggarisbawahi dan menjelaskan bagaimana mungkin, ya. Ini sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin kaifa yutasawwaru ayyahjuba sya'wa walladzi adhara kullai syai'. Di sini bagaimana mungkin dapat dibayangkan atau di dalam akal manusia ada sesuatu yang menjadi hijab atas Allah, sedangkan dialah yang menampakkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu yang alam semesta. Yang menampakkan alam semesta dan isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menikmati berbagai
fasilitas Allah di muka bumi ini, kemudian kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, itu kan kebangetan. Nah, jadi yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala ya alam semesta dan isinya. Kalau saya membuat sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi. Kalau kita, nah ini zaman modern ya, kita kemana-mana itu pakai map. Ya, kita kemana-mana itu pakai map. Map itu adalah penunjuk arah, arah kemana kita mau pergi. Dan di situ kalau kita mau pergi itu pasti tujuannya itu sudah ada, mau kemana misalkan. Kalau di Malang itu misalkan mau ke MUG, kalau di Jakarta misalkan mau ke sebuah tempat atau Masjid Istiqlal, kita sudah tulis Masjid Istiqlal dari rumah ke masjid. Map itu adalah penunjuk untuk tempat yang kita tuju. Map itu adalah tempat atau menunjuk arah. Kalau kita sudah tahu mapnya tapi tidak tahu tempatnya, itu kan kebangetan. Sudah ada tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, langit, bumi, lautan, hewan, hujan, gunung, itu tanda adanya Sang Pencipta. Orang Arab, orang Badui, itu dulu pernah ditanya. Pertanyaannya gampang. Dari mana kamu tahu kalau ada onta? Saya melihat onta dari mana? Kalau ada onta, saya ketika melihat tai onta, berarti di situ ada onta. Walaupun ontanya itu tidak kelihatan, tapi tainya onta itu menjadi wujud adanya onta. Nah, sama adanya kita ini wujud bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya sebuah cara berpikir sederhana tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Makanya dalam akidah al-Islamiyah, ya, makna akidah itu kan keyakinan yang harus diikat kuat dalam hati, jangan sampai keyakinan itu lepas. Kalau kita sudah yakin Allah itu ada, buktinya mana? Yaitu buktinya saya di muka bumi ini, buktinya adalah ciptaannya, berarti itu adalah keyakinan yang sudah mantap, ya. Nanti naik ya, keyakinan itu lebih tinggi lagi, bahwa yang terlihat akhirnya bukan barangnya, akhirnya begitu kita melihat alam semesta, yang terlihat itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Nah, kalau yang pertama itu Allah yang mengadakan, Allah yang menampakkan, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan langit. Dan kalau di sini, bagaimana mungkin dapat dibayangkan sesuatu mampu menjadi hiyadab atas Allah Subhanahu wa taala apabila Allah yang nampak pada segala sesuatu. Nah, pada sesuatu, ketika kita menyaksikan sebuah kejadian, maka di situ ada kehendak Tuhan yang berkuasa. Kita misalkan bisa bernafas. Dalam nafas kita itu sebenarnya ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah menjadi kekasih Allah, setiap nafas yang keluar di situ menyebut nama Allah, karena kita bisa bernafas, di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap nafas yang keluar itu akhirnya ada nama Allah yang disebutnya. Jadi tidak sia-sia, karena bikulli syai'in. Jadi zahara, ya, dialah, yaitu Allah lah yang nampak pada segala sesuatu. Segala sesuatu nampak. Mata kita misalkan, mata kita itu bisa melihat di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dikehendaki Allah, mungkin kita tidak akan bisa melihat. Apa artinya kita punya mata tapi tidak bisa melihat? Nah, itu kan tidak berarti sama sekali.
Apa artinya kita itu punya lidah tapi tidak bisa merasakan nikmatnya makanan? Kenapa tidak bisa merasakan kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemarin kita membahas di kitab Ihya itu, ya, salah satu murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berilmu, yaitu dicabut rasa nikmatnya, ya, dicabut rasa lezatnya dalam berbagai ibadahnya. Dia itu sholat tapi tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Nah, itu kalau kita dicabut nikmatnya, oh itu kita menjadi orang yang tidak ada artinya. Maka kitab Al-Hikam itu mengajarkan setiap sesuatu yang kita rasakan, kita bisa berbicara. Ketika kita menggerakkan lidah dan lisan, itu ada kehendak Allah. Yang menggerakkan dialah Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan jari kita, yang menggerakkan mata kita, yang menggerakkan jantung kita, yang menggerakkan dada kita, semuanya di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu seperti iman kaumnya Nabi Isa, kaum